Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya ini sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengerjaan tugas mahasiswa menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SOW. Lanjut. Sebelum kita masuk ke sesi penjelasan segala macam, saya ingin mengenalkan dulu kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Zulfikar Nur Alamin dengan NIM D104-10108. Kemudian ada Zukowski Tangguh Dirgantara dengan NIM D104-11032. Kemudian ada Gideon Mengatas Chandra Panjaitan dengan NIM D104-11037. Lalu ada Cantik Kiara Denta Ayu Parasasti dengan NIM D104-11067. Kemudian yang terakhir ada Umu Kulsum dengan NIM D104-1211089. Lanjut. Untuk latar belakang saya akan lempar ke Zukowski. Silakan. Baik, terima kasih kepada Zulfikar. Nah, latar belakang dari tugas kami ini itu mahasiswa seringkali dihadapkan pada banyak tugas akademik dari berbagai mata kuliah yang menumpuk pada waktu yang bersamaan. Nah, keterbatasan kemampuan manajemen waktu ini membuat mahasiswa itu kesulitan menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tanpa panduan yang jelas, keputusan cenderung diambil berdasarkan intuisi semata, bukan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingan tugas. Nah, hal ini berakibat yang berujung pada pengelolaan waktu yang tidak efektif dan meningkatnya stres akademik bagi mahasiswa. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkanlah sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW yang dapat membantu mahasiswa menentukan prioritas pengerjaan tugas secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Nah, baik, selanjutnya yaitu apa itu SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Nah, SPK sendiri ini adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan semi terstruktur maupun tidak terstruktur melalui pemanfaatan data, model analisis, dan metode pengolahan informasi. SPK ini tidak hanya menggantikan peran manusia, melainkan berbagai alat bantu yang menyediakan alternatif solusi secara sistematis. Nah, selain itu ada juga 3 komponen utama SPK. Yang pertama ada subsistem manajemen data. Nah, subsistem manajemen data ini mengolah data internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk proses analisis pendukung keputusan nantinya. Kemudian yang kedua ada subsistem manajemen model. Nah, subsistem manajemen model ini menyediakan model analisis seperti SAW, TOPSIS, dan AHP. Kebetulan untuk kelompok kami ini menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, yang terakhir yaitu ada subsistem antarmuka pengguna. Subsistem ini sebagai media interaksi pengguna untuk input data dan melihat hasil rekomendasi. Nah, lanjut ke pembahasan tentang apa itu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, Simple Additive Weighting adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang bekerja dengan menjumlahkan nilai setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan nilai preferensi atau VI sebagai dasar perankingan. Nah, tahapan dalam metode SAW ini yang pertama adalah menyusun matriks keputusan, kemudian normalisasi nilai tiap kriteria, yang ketiga, mengkalikan nilai normalisasi dengan bobot kriteria, yang keempat, menjumlahkan seluruh hasil penggalian yang dimana nanti hasilnya ini kita sebut sebagai nilai VI, kemudian yang kelima, alternatif dengan nilai FI tertinggi, itu sebagai prioritas utama. Nah, rumus perhitungan dasar di metode SAW ini ada 3, yaitu yang pertama, normalisasi kriteria benefit. Nah, RIJ ini anggap saja sebagai nilai hasil normalisasi, XIJ ini sebagai nilai alternatif pada kriteria tertentu, dan WJ adalah bobot masing-masing kriteria, VI adalah nilai preferensi alternatif, dan kemudian N adalah jumlah kriteria. Nah, untuk rumus normalisasi kriteria benefit, rumusnya adalah nilai hasil normalisasi sama dengan nilai alternatif pada kriteria tertentu dibagi nilai max dari nilai alternatif pada kriteria tertentu. Kemudian untuk rumus normalisasi kriteria cost adalah rumusnya nilai hasil normalisasi sama dengan nilai minimal dari nilai alternatif pada kriteria tertentu dibagi dengan nilai alternatif pada kriteria tertentu. Nah, untuk yang perhitungan nilai preferensinya, yaitu nilai preferensi alternatif atau VI sama dengan sigma N atau jumlah kriteria dikali dengan
bobot masing-masing kriteria dikali juga dengan nilai hasil normalisasi. Lanjut. Nah, untuk deskripsi kasus akan saya serahkan kepada rekan teman saya yang bernama Gideon. Untuk tahap selanjutnya adalah deskripsi kasus, di mana deskripsi kasus adalah kasus yang kami bawakan pada sistem pendukung kami, yaitu erat kaitannya dengan mahasiswa, di mana kehidupan mahasiswa sering sekali identik dengan banyaknya tugas akademik dari berbagai mata kuliah yang menumpuk dalam satu waktu. Tidak jarang, tenggat waktu pengumpulan tugas-tugas tersebut berdekatan atau bahkan berada di hari yang sama. Keterbatasan waktu dan tenaga sering sekali membuat mahasiswa kebingungan dalam menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Akibatnya adalah mahasiswa tanpa sadar mendahulukan tugas yang seharusnya lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Dan mahasiswa tanpa sadar melakukan ataupun mendahulukan tugas yang lebih mudah, padahal bobotnya lebih kecil dan justru menunda tugas yang tenggat waktunya sudah mendesak. Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mahasiswa dalam menyusun skala prioritas pengerjaan tugas. Berdasarkan parameter yang logis seperti deadline, tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, estimasi waktu pengerjaan, serta presentasi penyelesaian. Melalui sistem pendukung keputusan ini, mahasiswa tidak perlu lagi untuk mendebak-debak, melainkan langsung mendapatkan rekomendasi urutan pengerjaan yang paling efektif dan rasional sehingga target akademik mahasiswa dapat tercapai dengan optimal. Untuk tahap selanjutnya adalah terkait kriteria dan bobot. Untuk kriteria dan bobot kami bagi menjadi 5, yaitu kriteria yang pertama ada deadline dengan bobot sebesar 35%. Alasan kami menaruhnya dengan bobot paling tinggi adalah karena semakin sedikit sisa waktunya, maka akan perlu semakin diprioritaskan. Untuk kode yang kedua itu C2, di mana kriteria dengan urutan kedua prioritas adalah kepentingan ataupun benefit, dengan bobot sebesar 25%. Alasan kami menaruhnya di nomor 2, karena semakin besar tingkat kepentingan sebuah tugas, maka akan semakin lebih diprioritaskan. Untuk kode selanjutnya adalah kode C3, di mana kode C3 ini kriterianya adalah kesulitan, dengan bobot 20%. Semakin tinggi skala kesulitannya, maka akan semakin lebih diprioritaskan. Untuk kode keempat adalah estimasi waktu pengerjaan, dengan bobot 10%. Semakin lama waktu pengerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas, maka akan semakin diprioritaskan. Untuk yang terakhir adalah progres ataupun progres, yaitu dengan bobot sebesar 10%, semakin rendah persentase pengerjaan, maka akan semakin diprioritaskan. Dan untuk alternatif yang kami gunakan yaitu sebanyak 5 juga, yaitu terkait kode pertama itu A1 dengan nama tugas presentasi sistem terdistribusi, dengan kode A2 project was sistem pendukung keputusan, dengan kode A3 itu pengerjaan head design keamanan dan informasi jaringan, dengan A4 yaitu tugas POS, pemrograman berbasis objek, dan kode A5 yaitu tugas mandiri sosio dan etika dan profesi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Zulfikar. Baik, untuk slide yang ini bisa dilihat bahwa ada alur untuk sistem kami, di mana pertama itu dimulai, lalu user dapat menginput data tugas mereka, kemudian tugas tersebut akan dikonversi menjadi data kriteria menjadi skala angka 1-5, yang dimana konversi tersebut bakal diprogres dengan rumus 100 dikurang progres, yang dimana progres tersebut adalah persentase dari progres penyelesaian tugas mereka. Lanjut ke cari nilai minimal dan maksimal tiap kolom tersebut. Lalu lanjut ke keputusan, di mana ada cek tipe kriteria, apakah berbasis cost atau berbasis benefit. Jika berbasis cost, maka hitungan akan menilai secara minimal dibagi nilai. Jika masuk ke benefit, maka perhitungannya akan menjadi nilai dibagi maksimal. Lanjut, setelah penghasilan perhitungan tersebut, hitung nilai preferensi atau nilai VE, yang rankingan tugas berdasarkan skor VI tertinggi. Lalu outputnya akan mendaftarkan tugas prioritas tersebut dan selesai. Teknologi yang digunakan itu adalah PHP, MySQL, HTML, dan CSS. Lalu komponen utamanya itu ada autentikasi pengguna yang memiliki registrasi, login, dan logout. Lalu ada manajemen tugas yang memiliki tambah, edit, dan hapus tugas. Lalu ada perhitungan SAW, otomatis setiap kali halaman dashboard dimuatkan. Yang terakhir ada output rankingan tugas dari prioritas tertinggi ke terendah. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Shantikia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi terhadap web system yang telah kami bangun sebelumnya. Di sini saya akan mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan nama saya sendiri, yaitu Shantikia Rademta, kemudian email,
dan kemudian saya memasukkan password. Nah, di sini kita akan melakukan login dengan kredensial yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa halaman utamanya itu masih kosong. Dan di sini untuk demonstrasi ini saya akan menambahkan 3 tugas. Tugas yang pertama di sini saya akan memasukkan tugas sistem pendukung keputusan yang deadline-nya itu adalah tanggal 26. Lalu untuk tingkat kepentingan, karena ini adalah UAS, maka di sini saya akan memasukkan skala 5, itu sangat penting. Lalu untuk tingkat kesulitan, di sini saya akan memasukkan skala 4, yaitu sulit. Untuk estimasi waktu pengerjaan, di sini saya akan memasukkan 24 jam. Itu hanya estimasi saja. Dan untuk progres saat ini, saya akan masukkan sekitar 55%. Lalu klik simpan tugas. Nah, di sini tugas pertama kita sudah berhasil ditambahkan. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 tugas lainnya. Yang kedua ini UAS KIJ yang deadline-nya itu adalah tanggal 29. Jadi deadline-nya itu jauh lebih longgar ketimbang tugas sebelumnya. Lalu untuk tingkat kepentingan, di sini saya akan memasukkan skala 5 karena ini adalah UAS. Untuk tingkat kesulitan, di sini saya akan memasukkan sangat sulit. Untuk estimasi waktu pengerjaan, di sini saya akan memasukkan 48 jam. Dan progres saat ini akan saya masukkan ke 85%. Nah, di sini kita dapat lihat tugas keduanya itu telah berhasil ditambahkan. Dan saya akan menambahkan tugas yang terakhir, yaitu tugas PPT Otomata. Dengan deadline itu jauh lebih lama dari kedua tugas sebelumnya, yaitu tanggal 3 Juni. Untuk tingkat kepentingan, karena ini adalah tugas biasa, bukan UAS, maka di sini saya akan masukkan skala 3, itu cukup penting. Dan untuk tingkat kesulitan, saya akan masukkan skala 2, yaitu mudah, dan estimasi waktu pengerjaan di sini akan saya masukkan 2 jam. Untuk progres saat ini, saya masukkan 0%, yaitu belum mulai sama sekali. Lalu klik simpan tugas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sistemnya itu telah berhasil mengurutkan tugas mana aja sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa UAS KIJ itu menempati urutan pertama. Lalu untuk peringkat kedua itu ada tugas PPT Otomata, dan yang ketiga itu ada tugas sistem pendukung keputusan. Oke, di sini kita juga bisa melakukan edit dan hapus tugas. Di sini saya akan mencoba melakukan edit pada tugas PPT Otomata. Untuk PPT Otomata ini saya akan edit progresnya menjadi 95%. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rankingan tugasnya itu berubah. Dari yang sebelumnya PPT Otomata itu berada pada ranking kedua, sekarang PPT Otomata itu berada ke peringkat ketiga. Lalu di sini juga pengguna bisa melakukan hapus tugas. Untuk sini saya akan mencoba edit KIJ menjadi progresnya itu 100%. Nah, karena tugas KIJ ini telah selesai, kita bisa user itu bisa menghapus tugas tersebut. Nah, di sini tugas KIJ itu menjadi hilang atau sudah terhapus. Oke, terima kasih dari Caca. Mungkin bisa saya ambil alih untuk bagian proses perhitungan SAW-nya. Di mana matriks keputusan awal itu tadi kan ada contoh demonya, tapi dari kami ambil dari bagian alternatif sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Gideon, yang dimana tugas ini ada T1, T2, T3, T4, dan T5, yang sebelumnya itu A1, A2, A3, A4, dan A5, di mana C1 itu bagian skala, bisa dilihat bahwa T1 itu memiliki 4, T2 itu 5, T3 itu 3, T4 itu 4, dan T5 itu 2. Dan bagian C2, yang dimana prioritas nilainya itu 1-5 juga, di mana dimulai dari atas sampai bawah itu 4, 5, 3, 3, dan 2. Dan juga dengan C3, yang dimana sama juga dengan C2, memiliki nilai 1-5, yang dari atas sampai bawah itu adalah 3, 5, 4, 2, dan 1.
Dan bagian C4 yang di perhitungannya itu memakai jam. Bisa dilihat bahwa dari atas sampai bawah itu ada 2, 6, 3, 1,5, dan 1. Yang terakhir itu adalah mengkonversikan. Yang tadi bisa dilihat bahwa itu dari nilai dibagi dengan apa tuh perhitungan atau perhitungan dibagi dengan nilai. Yang dimana dari atas sampai bawah itu 70, 90, 50, 40, dan 100. Nah, di C1 itu dikonversi dari hisap waktu ke skala. Yang dimana 1 sampai 5. Lalu di C5 itu sudah dibilang tadi yang dimana penghitungannya itu dari 100 dikurang dengan progres yang telah dikerjakan. Oke, lanjut di contoh perhitungan yang dimana kita ambil bagian T2 yaitu Project UAS SPK yang dimana normalisasi T2 itu yang bagian R1-nya itu minimum yaitu C1 dibagi dengan C1 sama dengan 2 hasilnya. Lalu 2 tersebut dibagi dengan 5 yang sama dengan 0,4. Ini adalah cost. Dilanjutkan dengan R2 di mana C2 dibagi dengan maksimum yang berarti C2 juga yang sama dengan 5 dibagi 5 yang mendapatkan 1. Ini adalah benefit. Lanjut dengan R3 sama seperti C2 perhitungannya yaitu adalah C3 dibagi dengan maksimum C3 yang memiliki hasil 5 dibagi 5 yang memiliki hasil juga 1. Nah, ini adalah benefit juga. Dan juga dengan R4 yang dimana C4 juga dibagi dengan maksimum C4 tersebut yaitu adalah 6 dibagi 6 menghasilkan 1. Ini adalah benefit. Dan yang terakhir L5 yang dimana C5 itu dibagi dengan maksimum C5 yang sama dengan 90 dibagi 100 yang menghasilkan nilai 0,9. Ini juga termasuk benefit. Nah, kita masuk ke bagian nilai preferensi atau nilai VI-nya. Yang dimana hasil dari 0,35 dikali 0,4 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 1 ditambah dengan 0,2 dikali 1 dan ditambah dengan 0,1 dikali 1 ditambah dengan 0,1 dikali 0,9 yang sama dengan 0,14 ditambah 0,25 ditambah 0,2 ditambah 0,1 dan ditambah dengan 0,09 menghasilkan 0,78. Baik, lanjut. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Hungu. Terima kasih. Baik, untuk hasil perankingan bisa dilihat di sini. Untuk project UAS SPK itu mendapatkan posisi di posisi pertama karena memiliki nilai FI paling tinggi yaitu 0,78. Jadi dia merupakan prioritas utama. Terus kemudian ada yang kedua ada di hack di site KIJ yaitu dengan nilai VI 0,6435 yang kemudian untuk posisi ketiga ada tugas menteri sosio dan etika profesi dengan nilai VI 0,6067. Yang keempat ada presentasi sistem terdistribusi dengan nilai 0,5983. Yang kemudian yang terakhir ada tugas POS PBO dengan nilai VI 0,4700. Jadi T2 ini atau Project UAS SPK menempati prioritas utama karena kombinasi faktor paling kritis yaitu sisa waktu hanya kurang dari 20 jam. Jadi nilai C1 pada Project UAS SPK itu adalah 5. Kemudian untuk bobot UAS dengan kepentingan tertinggi yaitu dengan skala 5 juga. Kemudian untuk kesulitan tertinggi dengan skala 5 dan estimasi waktu terlama yaitu 6 jam. Next. Jadi kesimpulan dari hasil kerja kami ini yaitu sistem yang dikembangkan dalam proyek ini berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan metode Simple Additive Weighting yaitu atau SAW berbasis web dengan teknologi PHP, MySQL, HTML, dan CSS. Sistem ini bernama EduFlow. Dia mampu memberikan rekomendasi urutan pengerjaan tugas secara objektif dan terstruktur melalui perhitungan bobot dari 5 kriteria yaitu deadline dengan 35%, kemudian ada tingkat kepentingan dengan 25%, selanjutnya ada tingkat kesulitan dengan 20%, estimasi waktu pengerjaan dengan 10%, dan status progres dengan 10%. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan perankingan yang logis dan sesuai dengan pertimbangan akademik yang rasional, di mana Project UAS sistem pendukung keputusan atau dengan kode T2 tadi menempati prioritas utama dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,78. Nah, hal ini membuktikan bahwa metode SAW dapat diterapkan secara efektif dalam konteks manajemen tugas akademik mahasiswa dan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Next. Nah, untuk saran, meskipun sistem yang telah kami jalankan sudah sesuai dengan tujuan, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan kami untuk
pengembangan ke depannya. Jadi kami menyarankan pengembangan agar penentuan bobot kriteria yang saat ini masih bersifat statis dapat diubah agar pengguna dapat menyesuaikan bobot setiap kriteria sesuai dengan kondisi dan preferensi pribadi masing-masing. Jadi selain itu, kami perlu melakukan pengujian dengan data nyata dalam skala yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak mahasiswa untuk memvalidasi efektivitas sistem secara menyeluruh. Dari sisi fitur dan teknologi, mungkin kami akan menambahkan notifikasi pengingat otomatis untuk tugas berprioritas tinggi, mengembangkan antarmuka sistem menjadi aplikasi mobile, serta melakukan penelitian lanjutan untuk membandingkan metode SAW dengan metode SPK lain seperti TOPSIS atau AHP. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.